semua. Serta rekan-rekan, terima kasih atas support dari teman-teman semua sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini pada hari. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan perancangan aktualisasi nilai ASN dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Teknologi Guru melalui program Guru Melek IT di SDN Karangbaru 04, Kecamatan Cikarang Utara. Untuk biodata penulis, saya atas nama Imam Munandar SPD bekerja di SDN Karangbaru 04, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Latar belakang yang membuat saya melakukan penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang memiliki visi terwujudnya pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang yang mampu menjawab tantangan zaman. Kemajuan teknologi komputer membuat aktivitas menjadi serba cepat serta menjadikan dunia seperti tanpa batas. Berbagai jenis informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat. Gelombang perubahan yang mengguncangkan ini telah memaksa sektor pendidikan untuk memikirkan kembali segala sesuatu yang selama ini kita pahami tentang pembelajaran, pendidikan maupun persekolahan. Pada zaman sekarang ini sudah seharusnya seorang guru mampu memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkan teknologi yang ada nantinya dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Konsep komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari 3. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Di mana ketiganya saling berhubungan. Ketika hardware-nya bagus, software-nya bagus, brainware-nya bagus, akan menghasilkan suatu perubahan yang bagus pula. Namun apabila hardware-nya bagus, software-nya bagus, brainware sebagai pengguna itu kurang bisa memanfaatkan, maka tidak akan pernah ada manfaatnya sama sekali komputer itu. Untuk itu, dengan latar belakang tadi, saya berusaha menemukan masalah-masalah yang ada di sekolahan saya ini di SDN Karangbaru 04, Kecamatan Cikarang Utara. Beberapa hal yang saya temukan diantaranya adalah melalui analisa, kemudian konsultasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah, saya menemukan kurangnya optimal penggunaan pengelolaan media komputer yang ada. Sebenarnya ada beberapa komputer yang sudah tersedia, namun penggunaan serta pengelolaannya belum maksimal. Masih ada beberapa pengguna komputer belum memahami cara penggunaan masing-masing aplikasi, yaitu Microsoft Office misalnya, yang di dalamnya ada Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kalaupun sudah bisa memakainya atau menggunakannya, ada beberapa juga yang masih belum memperhatikan manajemen file. Ini beberapa evidence atau bukti daripada penyimpanan file yang masih kurang rapi. Semuanya berada di luar. Ini bentuk-bentuk file yang seharusnya bisa masuk ke dalam folder. Dan ketika sudah di folder pun masih menggunakan nama-nama yang sama, padahal itu bisa dijadikan salah satu nama, misalnya RPP gitu. Masalah yang saya temukan di sekolah ini berikutnya adalah kurang optimalnya manajemen pengelolaan sarana dan prasarana. Diketahui belum adanya sumber daya manusia yang khusus menangani perpustakaan dan sarana prasarana, karena nanti akan saya bahas pula tentang perpustakaan. Sumber daya manusianya belum ada, dan kalaupun ada belum memenuhi standar.
sehingga perpustakaan, sarana prasarana itu beroperasi ala kadarnya. Ruang perpustakaan belum tertata rapi, buku-buku yang ada didominasi oleh buku-buku pelajaran, dan ini saya temukan bukan hanya di sekolah saya, tentunya hampir beberapa sekolah masih berpaku pada buku-buku itu hanya didominasi oleh buku-buku pelajaran. Dan yang ketiga yaitu kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana. Dari ketiga isu tadi, saya beserta dengan mentor saya berdiskusi, menetapkan isu prioritas, sehingga diambillah satu isu yaitu tentang kurang optimalnya pemanfaatan serta pengelolaan peralatan komputer. Saya menggunakannya metode WSG. Dengan isu yang ada, maka saya menetapkan gagasan isu beserta kegiatannya. Untuk gagasan isunya adalah upaya meningkatkan kemampuan teknologi guru melalui program Guru Melek IT. Profil sekolah memiliki visi terwujudnya anak didik yang mampu mengembangkan IPTAK dan IPTEK yang berwawasan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana di sana ada misi organisasi menanamkan dasar-dasar berbudi luhur sebagai manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan keteladanan dalam kehidupan dengan dasar nilai agama dan budaya yang ada di sekolah dan masyarakat. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan wali murid, komite sekolah, dan berusaha mendapat dukungan masyarakat lingkungan sekitar. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan, keterampilan, dan teknologi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Mengembangkan lingkungan sekolah bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan. Ini struktur organisasi yang ada. Di sini saya sebagai guru kelas 3. Sekaligus ditugasi untuk mengelola lab komputer. Perlu diketahui bahwa sebelum pandemi, di sekolah kami sudah melakukan work atau kerjasama dengan yayasan yang berkaitan dengan komputer untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa. Namun ketika pandemi terjadi, akhirnya berhenti sementara. Dengan kehadiran saya, insya Allah saya memiliki visi untuk mengembangkannya kembali dan menjalankan apa yang sudah ada. Berdasarkan dari isu yang ada, berikut saya sampaikan metrik rancangan kegiatan dan jadwal kegiatannya. Unit kerjanya itu SDN Karangbaru 04, Kecamatan Cikarang Utara. Di mana isunya ada 3 yang kami ambil. Yang pertama, kurang optimalnya sistem pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan peralatan komputer. Sementara isu prioritas yang kami ambil adalah kurang optimalnya pemanfaatan serta pengelolaan peralatan komputer. Dengan gagasan penyelesaian isu, upaya meningkatkan kemampuan teknologi melalui program Guru Melek IT di SDN Karangbaru 04, Kecamatan Cikarang Utara. Harapannya adalah dengan nantinya guru-guru semuanya setelah melek IT, program yang akan kami rencanakan yaitu mengembangkan komputer, maka akan berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama adalah konsultasi rancangan kegiatan program Guru Melek IT pada pimpinan. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan proposal dengan output hasil tentu adanya proposal. Tahapan kegiatan yang kedua membuat janji dengan pimpinan. Tujuannya adalah agar dapat disetujui oleh pimpinan. Tahapan berikutnya mengkonsultasikan proposal kegiatan yang sudah dibuat dengan harapan adanya masukan dan saran persetujuan dari pimpinan. Tahapan kegiatan yang berikutnya mencatat semua masukan-masukan pimpinan, sehingga nanti saran-saran yang disampaikan bisa ditindaklanjuti. Meminta persetujuan, sehingga bisa
kegiatannya disetujui, tidak ada lagi miskomunikasi yang terjadi. Tahapan kegiatan berikutnya selain dengan pimpinan, kami berdiskusi pula dengan guru-guru tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya tentu adanya kesepemahaman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar Aneka, diantaranya ada komitmen mutu, etika publik, dan nasionalisme. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan materi, bahan evaluasi, dan penilaian kegiatan program. Tentu memiliki tahapan-tahapan kegiatan, diantaranya mengumpulkan materi dari berbagai sumber, agar nantinya materi kegiatannya tidak acak-acakan, tetapi terstruktur dengan rapi. Menyusun materi kegiatan, kemudian membuat bahan ajar berupa PowerPoint agar nanti dalam pembelajaran tidak hanya terpaku pada soft file, tetapi juga guru-guru bisa melihat secara langsung di Infobus. Membuat bahan evaluasi agar bisa terlihat hasilnya bagaimana perubahan setelah diadakannya pembelajaran. Kemudian membuat bahan penilaian. Tahapan berikutnya membuat jadwal kegiatan, tujuannya adalah agar kegiatan tersusun rapi, membagikan jadwal kegiatan kepada rekan-rekan guru sebagai pengingat agar masing-masing guru memiliki jadwal sehingga tidak lupa. Keterkaitannya dengan nilai-nilai Aneka adalah yang pertama ada komitmen mutu. Di sana ada memilih dan menyusun materi sesuai kebutuhan, anti korupsi mandiri dalam menyediakan bahan ajar, akuntabilitas, memaparkan dengan jelas jadwal dan materi yang akan dilaksanakan. Kemudian di sana juga ada nilai-nilai dasar etika publik, yaitu memaparkan dengan jelas jadwal dan materi yang akan dilaksanakan secara sopan dan santun. Program kegiatan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pelatihan materi Word. Tahapan yang pertama tentunya mengingatkan kembali jadwal kegiatan kepada rekan-rekan guru. Tujuannya agar guru mengingat jadwal kegiatan sehingga mampu menyiapkan sendiri waktu dan bahan-bahan yang perlu disiapkan. Menyiapkan ruangan peralatan pelatihan seperti komputer, laptop, Infobus, dan pengeras suara. Tujuannya ya agar nanti semuanya tersedia peralatan tersebut. Membagikan materi hard copy agar nantinya guru memiliki materi hard copy, bisa dipelajari di rumah dan sebagainya. Tahapan kegiatan berikutnya memaparkan materi, menyampaikan agar nantinya guru paham terhadap materi yang disampaikan. Kemudian melaksanakan evaluasi dan penilaian. Setelah diadakan evaluasi dan penilaian, ada imbal balik yaitu diskusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Tujuannya nanti dipecahkan masalah apa saja yang dihadapi oleh rekan-rekan guru dan saya berusaha untuk memberikan solusi. Kegiatan yang berikut, keterkaitan sebelum keterkaitan dengan nilai-nilai dasar Aneka diantaranya adalah etika publik, mengingatkan jadwal kegiatan secara sopan, anti korupsi, mandiri dalam menyediakan ruangan dan peralatan. Nilai-nilai dasar Aneka berikutnya ada akuntabilitas, memaparkan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Berikutnya, nilai-nilai dasar Anekanya adalah komitmen mutu, melaksanakan evaluasi serta pemecahan masalah melalui diskusi. Di sana juga ada nasionalisme sebenarnya, itu tentang musyawarah. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang kedua yaitu Microsoft Excel. Kegiatan dan outputnya sama dengan kegiatan pelatihan Microsoft Word. Sama. Yang ini kita lewat. Kegiatan kelima yaitu berkaitan dengan sama juga ini. Kegiatan pelatihan materi Microsoft PowerPoint disertai dengan WPS. Tahapan kegiatan dan outputnya sama karena memang masih
satu rumpun kegiatannya. Keterkaitannya yaitu etika publik, masih sama ya, mengingatkan jadwal kegiatan secara sopan, anti korupsi, mandiri dalam menyediakan ruangan dan peralatan, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Kegiatan berikutnya yaitu tambahan pelatihan manajemen file. Nah, disinilah inti daripada yang akan kita ambil, yaitu tentang menata manajemen filenya, sehingga nanti file-file yang ada itu tertata dengan rapi, tidak tertindih oleh file-file yang lain, ketika dicari mudah, kemudian tidak terhapus secara tidak sengaja. Ini sering sekali ketika menyimpan file asal nyimpen dengan nama yang sama, sehingga ketika dicari itu sangat susah. Nah, disinilah nanti akan diadakan pelatihan penataan manajemen file. Tahapan kegiatan dan outputnya sama dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Kegiatan yang terakhir yang akan dilaksanakan adalah pelatihan instalasi komputer. Tujuannya agar ketika komputer itu bermasalah itu tidak kemudian bingung, hanya berfokus pada satu orang, atau kemudian langsung dibawa ke tempat servis, padahal itu bisa diperbaiki oleh sendiri. Berikut jadwal kegiatannya. Di minggu pertama saya sudah mulai konsultasi rancangan kegiatan program kepada kepala sekolah, yaitu di bulan ini, minggu keempat, bulan Maret. Berikutnya menyiapkan materi, insya Allah sudah mulai juga dari sekarang, dan itu tentunya membutuhkan waktu, sehingga saya memprogramkannya di minggu sekarang sampai dengan minggu akhir, agar terjadi kesempurnaan materi. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pelatihan Microsoft Word, karena tidak hanya sekali tentunya dalam satu minggu, nanti bisa lebih dari 3 atau 4 kali. Maka saya dimasukkan di minggu pertama dan minggu kedua di bulan April. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pelatihan Microsoft Excel. Dan ini juga sama 2 minggu, karena di Excel itu lebih agak rumit bagi guru-guru, terutama berkaitan dengan pengolahan nilai, yaitu rumus fungsi biasanya. Kemudian VLOOKUP, HLOOKUP itu biasanya sering kececer di sana, itu untuk Microsoft Excel. Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan materi Microsoft PowerPoint ini insya Allah sudah pada bisa, cuman tinggal lebih memperdalam lagi, mempercantik lagi, agar PowerPoint itu tidak hanya sebatas PowerPoint, tetapi bisa dikembangkan atau digabungkan dengan BPS misalnya, atau digabungkan dengan video, TikTok, dan lain-lain. Dan ini sih bisa dibantu dengan teman-teman yang sudah milenial, insya Allah lebih cepat, karena nanti akan dibagi oleh saya, teman-teman yang sudah bisa, untuk ikut membantu memandu, dan ini ada nilai-nilai kerjasama. Pelatihan manajemen file ini juga cukup 1 pekan, dan pelatihan instalasi komputer juga cukup 1 pekan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa nilai-nilai dasar ASN merupakan hal pokok yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara guna menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal, sehingga dapat menjadi aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Dengan adanya rancangan aktualisasi ini, semoga memiliki dampak positif dan perubahan kepada sekolah dan bangsa ini tentunya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam. Nih, kayaknya kegiatannya kita bisa ikutan Pak Jajat nanti. Karena kita juga butuh ya manajemen file. Baik, berikutnya silahkan Nabil Fairuza. Nabil ini seorang guru PAI Pak Jajat, jadi saya challenge ke dia, seorang guru PAI itu jangan lagi menggambarkan seorang yang kucel, yang seperti nggak ada gairah. Justru orang sekarang tuh guru PAI itu harus paling ceria, harus paling bisa mengajak anak-anaknya belajar agama sejak dini. Ya, oke, silakan Nabil menyampaikan, agak dipercepat saja.
supaya lebih selesai lebih cepat ya. Oke, silakan. Sebentar Ibu, mohon izin buat kirim filenya. Screennya. Bisa Pak Nabil? Iya, bentar Ibu. Oke. Bisa dibantu Bu? Oh, dibantu saja? Oke. Siap. Bentar ya.